Terima kasih kepada Bulang yang sudah mengundang saya. Sebenarnya saya agak segan di atas sini karena saya masih muda. Ya. Jadi nama saya Adris Tepu, Pastor Adris Tepu. Saya 4 tahun terakhir studi di Padua. Padua itu sekitar 30 menit dari kota Venezia. Lalu satu tahun terakhir saya disuruh ke Jerman untuk belajar bahasa dan nanti akan kembali lagi ke Roma untuk mengambil studi kitab suci. Kebetulan saya sedang libur ke Indonesia, lalu berkunjung ke tempat Bulang. Lalu dibilangnya, cocoklah Tempuh, karena hari Selasa kami ada ibadah ekumene untuk lansia. Lalu saya berpikir dalam hati kan, bahaya, saya ini masih 30 tahun disuruh pimpin ibadat untuk lansia. Jangan-jangan nanti ada yang lansia ini yang dalam hati berkata, anak ini umurnya belum 50, udah berani pula menasihati saya yang udah umur 50, 60, 70 katanya. Gak kayak gitu kan lansia di sini. Karena waktu Bulang bilang yang lansia di atas 60 dalam kitab suci, Pastor, Tuhan Yesus juga umur berapa ya? Umur 30 dia Karena itu waktu Bulang itu bilang ada pralansia sebelum 60, maka saya pun merasa diri saya sebenarnya pralansia juga. Karena belum 60 kan. Berarti semua belum 60 pralansia namanya. Lalu ketika berbincang-bincang dengan Bulang, dia kasih saya satu tema dari surat Rasul Paulus, surat pertama kepada jemaat di Korintus. Dari tema ini saya udah langsung tahu kalau Bulang ini profesinya dulu polisi. Tahu kenapa? Karena tema yang ditawarkannya tentang perpecahan. Ya. Karena itu saya tahu polisi, karena polisi itu muncul kalau ada masalah. Atau polisi itu tukang pecah belah? Itu polisi yang katakan ya, bukan saya. Baiklah. Jadi Bulang mengantar saya kepada satu tema. Ya, saya baca saja ayatnya. Dikatakan mungkin harus ada perpecahan di antara kamu agar nyata siapa yang tahan uji. Ya. Kalau dikatakan harus, berarti nggak boleh, nggak ada. Ya. Jadi bibi-bibi ini atau bapak-bapak atau ibu-ibu, apalagi nenek, ya, nenek, kakek, nggak enak bilang nenek kakek, udah tua kali kayaknya. Jadi bapak ibu aja lah. Jadi bapak ibu ini, misalnya kalau berobat dokter, dibilang harus makan obat ini, berarti nggak boleh? Enggak. Lalu dalam kitab suci tadi dikatakan harus ada perpecahan, berarti nggak boleh? Nggak ada. Ya. Lucu kan? Apalagi kita bilang nyanyi sering Yesus Raja Damai apa segala macam, tapi kitab suci bilang harus ada perpecahan. Ya. Sesuatu yang saling bertolak belakang, ya. Perpecahan. Tapi tidak usah aneh, karena dalam beberapa, saya mohon maaf ya, saya harus jelaskan sedikit. Karena saya umur 30 tahun, saya masuk seminari muda, umur 15 tahun. 15, umur sekarang 31 tahun, 16 tahun perjalanan hidup saya tidak pernah menjadi gembala. Karena kerjaan saya hanya duduk di bangku sekolah. Jadi mungkin bapak ibu yang di hadapan saya ini, saya anggaplah murid-murid saya. Karena apa? Yesus sendiri dalam Injil Matius dia bilang, kamu aku datang membawa perdamaian. Tidak, aku datang membawa pedang. Dalam Injil Lukas dia katakan lagi, jangan kau kira aku membawa perdamaian, aku membawa api, perpecahan. Sesuatu yang sebenarnya bertolak belakang. Ya? Bertolak belakang antara satu kitab suci Injil selalu mengajarkan damai, satu lagi Yesus bilang dia membawa perpecahan. Jadi harus kita pahami sebenarnya
apa yang dimaksud firman Tuhan. Jadi betul kata Bulang tadi, untuk menafsirkan kitab suci tidak boleh sesuka hati kita. Ya. Kalau sesuka hati kita, misalnya saya nggak cocok dengan abang saya yang paling tua, lalu saya bunuh dia, ada ayatnya, karena Tuhan telah memukul mati anak sulung Mesir. Jadi kalau nggak cocok dengan abang saya, bisa saya bunuh, saya bilang, Tuhan juga bunuh anak sulung Mesir. Ya. Atau misalnya ada pastor atau pendeta yang disuruh pindah dari kota besar ke kota kecil, nggak mau, ada juga ayatnya. Yesus ketika menyembuhkan orang sakit itu dia bilang, jangan masuk kampung. Berarti kalau ada pendeta yang tidak mau dipindahkan, dia kutip ayatnya, atau pastor yang tidak mau dipindahkan, dia kutip ayatnya, dia bilang, Yesus bilang, jangan masuk kampung. Betul ada di dalam kitab suci, kan? Lalu apa sebenarnya yang ditentang oleh Paulus dalam surat Korintus ini? Paulus menentang sikap orang yang ada di tengah-tengah jemaat. Karena dalam kitab suci, ya, yang terpenting itu bukan agama, tetapi gereja. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Ya. Jangan salah berpikir bahwa agama Kristen didirikan oleh Yesus. Salah besar. Kalau ujian itu duduk ulang katanya. Yesus sampai mati itu tetap orang Yahudi. Dia mengikuti tradisi Yahudi. Tetapi apa yang diwariskan oleh Yesus? Gereja. Apa yang dibilang sama Petrus? Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Ya. Itu pun kalau berbicara soal perpecahan gereja, tidak usah perlu jauh-jauh ke tahun 1540-an ketika Luther mereformasi gereja Katolik. Sejak awal, sejak Yesus sudah tidak ada, perpisahan dalam gereja itu sudah ada. Mau saya buat contoh? Kenapa Injil Yohanes ditulis? Injil Yohanes itu ditulis karena pada saat itu komunitas ada, jadi setiap rasul ini dulu pergi bermisi, dia punya komunitasnya masing-masing. Ada komunitas Petrus, ada komunitas Yakobus, ada komunitas Thomas. Semua para rasul ini pergi bermisi dan membuat komunitasnya. Apa yang terjadi? Komunitas Petrus, karena dia merasa sebagai ketua para rasul, merupakan komunitas yang paling berwenang, paling hebat. Lalu Yohanes menulis Injilnya menekankan bahwa yang terpenting dalam gereja bukan siapa yang besar, bukan siapa yang ketuanya. Ya. Kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes maupun surat-surat Yohanes, apa yang ditekankan? Apa? Kasih. Surat Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Kalau kita baca Injil Yohanes semua dikatakannya kasih. Ketika Bapa mengasihi aku seperti aku mengasihi Bapa. Semua berbicara soal kasih dalam karya-karya Yohanes. Itulah kritik Yohanes terhadap komunitas Petrus yang merasa dia punya otoritas, dia punya wewenang. Ya. Jadi persoalan perpecahan gereja tidak perlu jauh-jauh kita berpikir sampai ke Martin Luther. Dari awal perpecahan gereja itu sudah ada. Karena menyatukan kepala itu sulit. Bapak Ibu semua di sini pasti sudah berkeluarga kan, sudah menikah. Ya. Udah nenek-nenek ya. Udah nenek-nenek. Cuma saya yang belum menikah. Nggak boleh. Ya. Lalu coba tunjuk tangan Bapak Ibu yang selama berkeluarga mungkin 20, 30 atau 40 tahun berkeluarga tidak pernah berantem dengan pasangannya. Hah? Nggak pernah berantem? Pernah dengan pasangan orang lain. Ada. Kan beda kalau nggak ada. Siapa yang nggak pernah berantem dengan pasangannya? Ada, nggak pernah berantem.